Curami Kasarga, Basengat Kajabatan. Saya, Basir Dayan, Guru SD 14 Sadaniang, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Saya salah satu peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah bekerja sama dengan LPFP Provinsi Kalimantan Barat dan LP2KS. Adapun tahapan diklat ini, yang pertama OJT 1, yang kedua IST 1, yang ketiga OJT 2, dan yang keempat IST 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja pada OJT 2, di mana calon kepala sekolah harus melaksanakan dua kegiatan, yaitu yang pertama, rencana proyek kepemimpinan atau RPK pada sekolah magang 1, dan yang kedua, peningkatan kompetensi atau PK pada sekolah magang 2. Berikut paparannya, selamat menyaksikan. Rencana Proyek Kepemimpinan atau RPK dilaksanakan untuk mengatasi masalah pembelajaran pada Sekolah Magang 1 di SDN 14 Sadaniang. SD Negeri 14 Sadaniang berdiri pada tahun 1997, beralamat di Jalan Pendeng, Desa Amawang, Kecamatan Sadaniang. Sekolah ini terletak di sebuah pedesaan yang dikelilingi perbukitan di mana merupakan daerah terpencil di Kecamatan Sadaniang. Sekolah ini berjarak kurang lebih 10 km dari kecamatan dan berjarak 50 km dari ibu kota kabupaten. Akses menuju SDN 14 Sadaniang masih sangat sulit untuk dilewati. Dengan jalan setapak dan berlubang, SDN 14 Sadaniang dipimpin oleh Bapak Agus Haryanto, SPDSD. Sekolah ini memiliki tenaga pengajar berjumlah 9 orang dan jumlah siswa 36 orang yang terdiri dari 6 rombel. SDN 14 Sadaniang memiliki visi dan misi. Telah dianalisis berdasarkan rapat mutu tahun 2020, ada beberapa kelemahan pada standar proses. Salah satu di antaranya adalah guru kurang mampu dalam penyusunan RPP, karena guru beranggapan bahwa kegiatan mengajar adalah suatu pekerjaan rutin yang tidak membutuhkan perencanaan pembelajaran. Solusi dari masalah ini yaitu diadakan in-house training untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam rencana proyek kepemimpinan ini adalah sebagai berikut. Sedangkan indikator keberhasilan dalam program ini sebagai berikut. Pada tahap persiapan, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru, membentuk panitia, menyusun program IHT, menentukan narasumber yang akan menyampaikan materi pada pelaksanaan IHT, perencanaan biaya, jadwal panitia, dan penyusunan instrumen. Pelaksanaan siklus 1 kegiatan IHT mengikuti protokol kesehatan dengan mengecek suhu tubuh, memakai masker, registrasi. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian narasumber menyampaikan materi pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selama guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, calon kepala sekolah mendampingi guru yang bekerja. Kemudian guru akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Berdasarkan jumlah seluruh presentasi dari aspek yang diamati, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata perolehan hasil peserta pada kegiatan IHT siklus 1 memiliki kategori baik dengan nilai 87,79%. Namun demikian masih perlu perbaikan untuk dilanjutkan pada siklus 2 karena nilai yang diperoleh masih belum mencapai batas ketuntasan, yaitu di atas 90%. Pada siklus 2, rata-rata perolehan nilai yang dicapai peserta naik menjadi 92,34 atau 92%. Peningkatan yang terjadi antara siklus 1 dan 2 adalah 5,46%. Keberhasilan yang dicapai sudah sesuai dengan tujuan pelaksanaan dan indikator keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narto, guru kelas SDN 14 Sadaniang. Alhamdulillah, setelah mengikuti in-house training dalam membuat RPP, saya lebih banyak mengerti dan memahami tentang penyusunan RPP yang lebih ideal. Martinus, saya orang tua siswa, anak saya menjadi bisa membaca, menulis, dan lain-lain. Siswa SDN 14 Sadaniang yang lebih semangat dalam mengikuti
pelajaran. Terima kasih guru. Peningkatan kompetensi atau PK di Sekolah Magang 2 dilaksanakan di SDN 09 Sadanyang, Kecamatan Sadanyang, Kabupaten Mempawah yang terletak di pedesaan, tepatnya di Jalan Raya Budak, Desa Amawa. SDN 09 Sadanyang dipimpin oleh Bapak Mulyono SPD. Sekolah ini memiliki visi dan misi. Pelaksanaan peningkatan kompetensi atau PK berdasarkan AKPK calon kepala sekolah yang rendah. Dari hasil analisis kajian supervisi akademik yang dipelajari oleh calon kepala sekolah dan juga hasil wawancara terhadap kepala sekolah dan guru di SD Negeri 09 Sadanyang, maka peserta calon kepala sekolah semakin memahami cara melakukan tindak lanjut supervisi akademik dan teknik-teknik yang dilakukan dalam supervisi akademik. Demikianlah paparan kegiatan yang saya laksanakan selama kegiatan On Job Training 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demi Gatot Prasetyo SPD, peserta diklat calon kepala sekolah dari SDN 14 Siantan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, tahun 2021. SDN 14 Siantan terletak di Jalan Parito Adam, Desa Wajo Hilir, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Sekolah ini didirikan tahun 1910 dengan luas tanah 2.400 meter persegi. Akses menuju SDN 14 Siantan terbilang mudah untuk dilalui dan hanya berjarak 1 km dari Jalan Raya Wajo. Namun, akses jembatan menuju ke sekolah ini hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Untuk kendaraan roda 4 belum dapat melintasi karena jembatan kurang lebar. Ekspektasi ke depannya, jembatan ini bisa direnovasi menjadi lebih baik. Guru di SDN 14 Siantan berjumlah 11 orang, sedangkan siswa berjumlah 64 siswa tahun 2021-2022. SDN 14 Siantan mempunyai visi dan misi. Masalah yang terjadi di SDN 14 Siantan ini, guru dalam mengajar masih menggunakan cara yang konvensional, seperti ceramah dan menggunakan buku, tanpa didukung media berbasis IT, sehingga pembelajaran kurang menarik dan terkesan monoton. Solusi dari masalah ini yaitu dengan mengadakan in-house training atau IHT. Judul IHT adalah upaya meningkatkan kemampuan guru membuat media pembelajaran pada PowerPoint. Tujuan dari RPK adalah guru mampu memanfaatkan TIK untuk bahan ajar dalam belajar mengajar dengan indikator keberhasilan 88%. Dalam persiapan RPK, calon kepala sekolah mensosialisasikan kepada kepala sekolah dan rekan dewan guru, membentuk panitia IHT, membuat SK panitia dan panduan kegiatan. Pada kegiatan IHT dimulai dengan registrasi, mengisi absen, pembukaan oleh kepala sekolah, pemberian materi oleh narasumber, dan latihan para guru.
Selesai kegiatan IHT, guru mengumpulkan hasil dan dianalisis. Dari kegiatan siklus 1 ini, hasil yang didapat untuk ketercapaian 88% belum didapat, maka perlu diadakannya siklus yang kedua. Pelaksanaan siklus kedua dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2021. Pada kegiatan siklus kedua ini, hasil yang didapat dari target 88% sudah terpenuhi. Dampak dari IHT, guru mampu membuat media belajar berbasis IT yang membuat peserta didik menjadi antusias, aktif, dan minat belajar menjadi meningkat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenek Hasanah SPD, guru SDN 14 Siantan. Media PowerPoint banyak kelebihannya. Guru lebih mudah mengajar dan siswa lebih memahami. Dengan adanya media PowerPoint yang diberikan Bapak Ibu guru membuat saya semakin semangat dalam dikti kelas. Dengan adanya media PowerPoint yang diberikan Bapak Ibu guru memudahkan saya memahami pelajaran. Saya sebagai orang tua siswa merasa senang dan nyaman karena anak-anak lebih mudah memahami materi dengan pembelajaran. SDN 07 Siantan terletak di Jalan Raya Wajo, tepat di tepi jalan raya. Sekolah ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah bernama Ibu Isa SPD SD. SDN 07 ini didirikan pada tahun 1948. Berdiri di atas tanah seluas 2.200 meter persegi. Pada kegiatan magang 2, calon kepala sekolah melakukan kegiatan peningkatan kompetensi atau PK. Kegiatan diawali dengan menyerahkan surat dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan membuat instrumen wawancara. Setelah melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan beberapa dewan guru, maka calon kepala sekolah merasa peningkatan kompetensi yang dilakukan di sekolah magang 2 dapat membuat kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial dari calon kepala sekolah menjadi meningkat. Sekianlah laporan RPK dan PK Diklat calon kepala sekolah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Tenuta SPD, peserta Diklat calon kepala sekolah tahun 2021. Kegiatan Diklat calon kepala sekolah tahun 2021 dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama OJT 1, yang kedua IST 1, ketiga OJT 2, dan keempat IST 2. Dalam kegiatan ini, kepala sekolah harus melakukan 2 kegiatan, yaitu yang pertama rencana proyek kepemimpinan atau RPK di sekolah magang 1, dan yang kedua adalah peningkatan kompetensi atau PK di sekolah magang 2. SDN 16 Sadaniang terletak di Lampah, Dusun Sata, Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang, dan berjarak sekitar 18 km dari kecamatan.
Akses jalan yang masih berupa tanah, letak geografis di daerah pegunungan dan cuaca yang sering hujan membuat perjalanan semakin sulit dan waktu tempuh semakin lama. Pada awal pendiriannya, merupakan sekolah dasar mini bagian dari SD 5 Sadaniang yang bekerja sama dengan yayasan gereja untuk menjangkau anak-anak dari pedalaman yang tinggalnya jauh dari sekolah. Dan pada tahun 2012 dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah, akhirnya berdirilah SDN 16 Sadaniang. Saat ini SDN 16 Sadaniang memiliki guru PNS sebanyak 7 orang dan dibantu dengan guru honor sebanyak 2 orang dengan jumlah siswa berjumlah 33 orang. SDN 16 Sadaniang memiliki visi sebagai berikut. Dan misi. Berdasarkan rapot mutu tahun 2020 dan hasil observasi, masalah dalam kegiatan belajar mengajar adalah guru kurang mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik dan sistematis. Guru tidak menggunakan RPP dalam kegiatan belajar mengajar, tidak efisiennya proses pembelajaran dikarenakan kurangnya persiapan guru. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan melaksanakan in-house training untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 16 Sadaniang. Tujuan RPK adalah meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, mengetahui langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan indikator keberhasilan 88% guru memperoleh nilai baik atau predikat A. Dalam pelaksanaan RPK di sekolah, calon kepala sekolah berkoordinasi dengan Dewan Guru membentuk panitia IHT. Rapat kerja panitia IHT membuat SK panitia, menentukan peserta dan narasumber, membuat jadwal pelaksanaan IHT, undangan peserta dan panduan kegiatan. Saat pelaksanaan IHT, tahapan yang dilakukan adalah registrasi peserta, doa pembuka, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan sekaligus pembukaan oleh ketua panitia. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi penyusunan RPP oleh narasumber, kemudian peserta menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dibimbing narasumber. Setelah selesai, peserta menyerahkan RPP dan dianalisis dengan instrumen telah RPP. Dari hasil analisis diperoleh 4 orang sudah berhasil memperoleh kategori baik dan 4 orang memperoleh kategori cukup. Sehingga demikian masih perlu diadakan perbaikan pada siklus yang kedua. Setelah dilakukan siklus kedua, diperoleh hasil 7 orang mampu menyusun RPP dengan rata-rata nilai 89,25 sehingga dikatakan berhasil, yaitu 88% peserta memperoleh predikat baik. Dampak dari in-house training ini adalah guru mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik dan benar dan mampu melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode dan strategi sehingga tercipta pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan membuat minat belajar siswa meningkat. Dengan adanya kegiatan in-house training ini, kami selaku guru di Sadaniang, SDN Sadaniang ini merasa sangat bermanfaat sekali. Kami mengetahui bahwa bagaimana cara penyusunan RPP yang sistematis sehingga RPP ini dapat tepat sasaran. Adanya pembelajaran ini, anak-anak lebih bersemangat belajar di sekolah dan termotivasi dalam belajar di dalam kelas. Saya siswa SD 16 Sadaniang merasa sangat senang dan semangat belajar di kelas. SDN 2 Sadaniang didirikan pada tahun 1979. Terletak di tengah-tengah desa Amawang, Kecamatan Sadaniang, dan berjarak lebih kurang 3 km dari ibu kota kecamatan. SDN 2 Sadaniang merupakan tempat calon kepala sekolah meningkatkan kompetensi yang dianggap masih lemah berdasarkan AKPK. Peningkatan kompetensi diawali dengan penyerahan surat OJT 2 dan berkoordinasi dengan kepala sekolah SDN 2 Sadaniang, yaitu Bapak Heri Sumantri SPD MPD. Kemudian, calon kepala sekolah membuat instrumen wawancara terkait kompetensi yang akan ditingkatkan. Dilanjutkan dengan menyusun jadwal dan melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan guru di sekolah magang 2.
Dengan peningkatan kompetensi di sekolah magang 2 ini, calon kepala sekolah merasa dapat meningkatkan kompetensinya khususnya di bidang supervisi, kewirausahaan, kepribadian, manajerial, dan sosial. Demikianlah pemaparan rencana proyek kepemimpinan dan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah Kabupaten Mempawah tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katarino Bajuramin Kak Surga Basengat Kak Jibata. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Johan SPD ST, peserta Diklat calon kepala sekolah Kabupaten Mempawah tahun 2021. SD Negeri 1 Sadenyang terletak di Dusun Barangan, Desa Suabarangan, Kecamatan Sadenyang, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut keterangan masyarakat, sekolah ini berdiri tahun 1948. Seiring dengan kemajuan zaman, kehidupan masyarakat yang terus meningkat akibat berkembangnya iptek menuntut SD Negeri 1 Sadenyang terus mengantisipasi dan menyesuaikan kemajuan iptek, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Dalam kegiatan belajar mengajar, sebagian guru mengajar masih menggunakan cara konvensional atau tradisional dan belum berbasis IT. Ditambah lagi banyak guru yang usia di atas 50 tahun yang membuat mereka kurang familiar dengan IT. Keadaan ini yang menjadikan guru terbiasa mengajar dengan cara konvensional atau tradisional dan tidak berbasis IT, sehingga pembelajaran menjadi monoton. Guru di SD Negeri 1 Sadenyang berjumlah 11 orang yang terdiri dari 6 orang guru kelas dan 5 orang guru bidang studi. Siswa di SD Negeri 1 Sadenyang pada tahun ajaran 2021-2022 berjumlah 110 orang. SD Negeri 1 Sadenyang mempunyai visi dan misi. Di masalah tersebut diadakan in-house training untuk meningkatkan kemampuan guru kelas membuat media pembelajaran berbasis IT berupa PowerPoint. Tujuan dari RPK adalah guru mampu membuat media PowerPoint untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Indikator keberhasilan RPK adalah guru mampu membuat PowerPoint, yaitu ditandai nilai rata-rata instrumen evaluasi hasil kegiatan 88% dan kemampuan merancang, merumuskan, dan membuat media pembelajaran berbasis IT. Dalam persiapan RPK, calon kepala sekolah mensosialisasikan dengan guru terkait, membentuk panitia, membuat SK panitia, dan membuat panduan kegiatan. Pada pelaksanaan IHT dilakukan tahapan registrasi, pembukaan, penyampaian materi, dan pembuatan media PowerPoint. Warahmatullahi wabarakatuh. Selesai melakukan IHT, guru mengumpulkan hasil kegiatan dan dianalisis oleh calon kepala sekolah. Dari 6 guru, didapat 3 orang sudah dianggap mampu, tetapi belum mencapai target yang diinginkan. Maka akan dilanjutkan ke siklus kedua. Setelah diadakan siklus yang kedua, guru kembali mengumpulkan hasil kegiatan dan dianalisis oleh calon kepala sekolah. Maka didapatkan 6 orang guru sudah mampu membuat media PowerPoint dengan presentasi 100%. Dampak dari IHT, guru mampu membuat media PowerPoint untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian guru mampu merancang, merumuskan, dan membuat media pembelajaran yang berbasis IT, yang membuat peserta didik menjadi antusias, aktif, dan tidak monoton, sehingga minat siswa menjadi naik.
Saya Apin, guru SDN 1 Sedaniang. Menggunakan media PowerPoint banyak kelebihannya, sehingga materi yang disampaikan mudah dimengerti sekali. Saya Adriana sebagai orang tua siswa rasa senang dan nyaman karena anak-anak lebih mudah memahami materi dengan pembelajaran PowerPoint. Dengan adanya media PowerPoint yang disajikan Bapak Ibu guru membuat saya lebih semangat belajar. Terima kasih guru-guru SD 1 Sedaniang. SDN 11 Sadaniang terletak di Dusun Guro, Desa Suabarang, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah. SDN 11 Sadaniang sangat layak untuk meningkatkan AKPK calon kepala sekolah yang masih lemah. Kegiatan PK atau peningkatan kompetensi diawali dengan menyerahkan surat dan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SDN 11 Sadaniang dan membuat instrumen wawancara. Setelah wawancara kepada kepala sekolah dan pihak-pihak yang didelegasikan oleh kepala sekolah, maka calon kepala sekolah merasa peningkatan kompetensi yang dilakukan di sekolah magang 2 dapat membuat kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial dari calon kepala sekolah dapat meningkat. Demikianlah paparan rencana proyek kepemimpinan dan peningkatan kompetensi Diklat calon kepala sekolah Kabupaten Mempawah tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diklat CKS Kabupaten Mempawah. Mantap. Saya Rahma, guru SDN 16 Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, salah satu peserta Diklat calon kepala sekolah tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah bekerjasama dengan LPMP LP2KS Kalimantan Barat. Adapun kegiatan yang dilewati oleh calon kepala sekolah yaitu PJT 1, IST 1, PJT 2, IST dilaksanakan untuk mengatasi masalah pembelajaran pada sekolah magang 1 di SDN 16 Mempawah Timur. SDN 16 Mempawah Timur beralamat di Jalan Parit Kedaung, Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Sekolah ini berdiri pada tahun 1980 di atas tanah seluas 4.461 meter persegi dengan status tanah milik sendiri. Saat ini SD Negeri 16 Mempawah Timur berakreditasi B. Sekolah ini terletak di pedesaan yang dikelilingi perkebunan kelapa. Adapun jarak sekolah dari pusat pemerintahan kurang lebih 10 km dengan akses jalan yang sudah termasuk baik. SDN 16 Mempawah Timur dipimpin oleh seorang PLT kepala sekolah yaitu Rahma SPD dengan jumlah siswa 67 orang yang terdiri atas 6 rombel.
Adapun guru di sekolah ini berjumlah 11 orang, yang terdiri atas 5 orang tenaga guru PNS, 3 guru honorer, 1 orang pesuruh sekolah, dan 2 perpustakaan. Misi SDN 16 Bawah Timur adalah untuk mencapai visi tersebut dirumuskan beberapa misi antara lain. Setelah dianalisis berdasarkan rapot mutu tahun 2020, terdapat kelemahan pada beberapa standar proses. Salah satu di antaranya adalah guru kurang mampu dalam penyusunan RPP dikarenakan guru hanya fokus pada proses pelaksanaan pembelajaran dan menyertakan RPP hanya sebagai syarat administrasi saja. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi, yaitu dengan mengadakan in-house training untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam rencana proyek kepemimpinannya adalah sebagai berikut. Sedangkan indikator keberhasilan dalam program ini adalah sebagai berikut. Rencana proyek kepemimpinan ini diawali dengan kegiatan persiapan, yaitu berkoordinasi dengan Dewan Guru, pembentukan panitia, penyusunan program IHT, perencanaan biaya, jadwal kegiatan, dan instrumen. Pelaksanaan kegiatan IHT dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan pengaturan posisi duduk dengan jarak yang aman. Kegiatan diawali dengan registrasi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyampaian materi oleh narasumber tentang pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selama guru berlatih membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, narasumber mendampingi guru yang bekerja tersebut. Berdasarkan hasil dari aspek yang diamati dalam kegiatan IHT, pada siklus 1 terdapat 67% peserta yang mendapatkan kategori amat baik. Hal ini menunjukkan peningkatan dari prasiklus, yaitu dengan peningkatan sebesar 34%. Namun hasil ini masih belum sesuai harapan, sehingga perlu ditingkatkan pada siklus 2. Pada siklus 2, persentase peserta yang masuk dalam kategori amat baik meningkat dari siklus sebelumnya, yaitu dari 67% menjadi 83%. Peningkatan yang terjadi adalah sebesar 16%. Dari hasil yang didapatkan tersebut, persentase peserta yang masuk dalam kategori amat baik sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan, yaitu 83%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini Aji SPD. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti IHT dalam membuat RPP, saya lebih mengerti dan memahami bagaimana cara membuat RPP yang ideal itu. Saya orang tua murid SDN 16 Mempawah Timur. Alhamdulillah, setelah Dewan Guru mengikuti IHT, hasil belajar anak saya semakin lebih baik dan meningkat. Alhamdulillah, kami sebagai siswa merasa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang telah dibimbing oleh guru. Peningkatan kompetensi atau PK di Sekolah Magang 2 dilaksanakan di SDN 4 Mempawah Timur. SDN 4 Mempawah Timur beralamat di Jalan Adinata, Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. SDN 4 Mempawah Timur dipimpin oleh Ibu Eka Yuliani SPD dengan jumlah guru 8 orang, jumlah siswa 125 orang dari 6 rombel. Sekolah ini memiliki visi sebagai berikut dan misi sebagai berikut. Pelaksanaan peningkatan kompetensi berdasarkan AKPK calon kepala sekolah yang rendah dari hasil supervisi akademik yang dipelajari calon kepala sekolah dan hasil wawancara kepada kepala sekolah dan guru SDN 4 Mempawah Timur. Maka peserta calon kepala sekolah semakin memahami cara melakukan tindak lanjut supervisi akademik dan teknik-teknik yang dilakukan dalam supervisi akademik. Demikianlah paparan kegiatan yang saya laksanakan dalam On the Job Training 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ridwan SPD, peserta diklat calon kepala sekolah dari SDN 11 Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, tahun 2021. Profil
meningkatkan kemampuan guru dalam membuat RPP guru dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah, serta mampu menciptakan pencapaian student well-being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mat Soleh, guru SD Negeri 11 Sungai Pinyu. Dengan kegiatan workshop peningkatan guru yang diadakan oleh calon kepala sekolah ini, sangat membantu kami selaku guru dalam membuat RPP serta menambah pengetahuan dalam menyusun RPP yang baik. Sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua siswa sangat mendukung diadakannya kegiatan workshop peningkatan kemampuan guru dalam membuat RPP karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi anak-anak kami dalam meningkatkan hasil belajar anak-anak kami dan semangat anak-anak kami pun juga semakin meningkat. Dengan adanya kegiatan workshop peningkatan guru yang diadakan oleh kepala sekolah di sekolah ini, gairah belajar kami sangat tinggi dan sangat menyenangkan. Dengan adanya kegiatan workshop peningkatan guru, kami merasa aman dan nyaman selama menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kami, karena kami mudah memahami setiap pelajaran yang disampaikan guru-guru kami. Kegiatan TK di Sekolah Magang 2, yaitu SDN 19 Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah. Persiapan peningkatan kompetensi sebagai berikut. Berikut ini adalah rangkaian kegiatan TK. Hasil dari kegiatan TK adalah meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah serta diperoleh pengetahuan baru terkait kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial. Demikian paparan kegiatan yang saya laksanakan selama On the Job Training 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rusiana SPD, berasal dari SD
peserta diklat PKS Kabupaten Mempawah 2021. SD Negeri 06 Sadanyang terletak di Dusun Gutok, Kecamatan Sadanyang, Kabupaten Mempawah. Untuk menuju SD 06 Sadanyang melalui Kabupaten Landak, perkampungan Gutok yang letaknya di tengah-tengah pegunungan membuat Gutok susah mendapatkan akses listrik dan akses sinyal internet. Akses menuju Dusun Gutok melewati perbukitan yang tinggi. SD Negeri 06 Sadanyang dipimpin oleh PLT bernama Rosiana SPD. Guru SD 06 Sadanyang berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 3 orang guru PNS dan 2 orang guru honor tidak tetap. Siswa SD Negeri 06 berjumlah 36 orang. Visi SD Negeri 06 Sadanyang ialah Adapun identifikasi masalah dalam RPK calon kepala sekolah yaitu, kemudian rumusan masalah di RPK calon kepala sekolah yaitu, tujuan penelitian dalam rencana proyek kepemimpinan calon kepala sekolah yaitu, untuk mengatasi masalah pada RPK calon kepala sekolah dilakukanlah in-house training. Judul pada RPK yang dipilih oleh calon kepala sekolah yaitu peningkatan kemampuan guru dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran melalui in-house training di Sekolah Dasar Negeri 06 Sadanyang tahun 2021. Adapun tempat magang 2 calon kepala sekolah yaitu di SD Negeri 17 Siantan. SD Negeri 17 Siantan terletak di Jalan Sungai Pandan. SD Negeri 17 Siantan dipimpin oleh Ibu Sauda SPD. Adapun jumlah guru SD Negeri 17 Siantan yaitu sebanyak 26 orang dan siswanya berjumlah 501 orang. Sekolah Magang 2 calon kepala sekolah belajar tentang kompetensi wirausaha yang merupakan salah satu kompetensi terendah calon kepala sekolah di AKPK. Demikianlah paparan on the job learning 2 dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruri Wahyuningsi SPD, calon Kepala Sekolah Kabupaten Mempawah tahun 2021 ingin menyampaikan rencana proyek kepemimpinan dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Membuat Soal HOTS di Sekolah Dasar Negeri 20 Siantan dan Peningkatan Kompetensi di Sekolah Magang 2 SD Negeri 2 Siantan. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Sekolah Dasar Negeri 20 Siantan berdiri pada tanggal 15 Desember 1994. Terletak di Jalan Wajuk Hilir, Desa Wajuk Hilir. NPSN yang dimiliki 3001001746. Berstatus negeri, menyandang akreditasi B. Luas lahan 2.750 meter persegi, ukuran panjang 50 meter, lebar 55 meter.
Visi Sekolah Dasar Negeri 20 Siantan adalah rombongan belajar berjumlah 10 kelas dengan jumlah siswa 272 siswa. Peserta didik putra berjumlah 135 dan peserta didik putri berjumlah 137. Selama pandemi, tetap melaksanakan protokol kesehatan sebelum memasuki area. Selama pandemi, siswa tetap melaksanakan pembelajaran dengan mengatur jarak antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tetap dilaksanakan di halaman sekolah agar siswa tetap sehat dan bugar. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan 14 orang. Dengan jumlah 13 orang guru menjadi subjek penelitian sesuai sasaran RPK, Rencana Proyek Kepemimpinan, untuk meningkatkan kemampuan guru di Sekolah Dasar Negeri 20 Siantan. Rencana Proyek Kepemimpinan di SD Negeri 20 Siantan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama, prasiklus. Pelaksanaan siklus 1 adalah pertemuan pada tanggal 6 Oktober 2021. Pembacaan doa, tujuan dan sasaran IHT, saling berkomitmen, memfasilitasi pelaksanaan IHT dengan membagikan bahan bacaan, pemaparan materi, mendampingi rekan pendidik, memotivasi rekan guru, dan mencatat kegiatan. Hasil yang diperoleh siklus 1, sebanyak 11 orang guru berpredikat B dan 2 orang guru berpredikat C, dengan presentase 85% dan 15%. Perolehan rata-rata 84. Pelaksanaan siklus 2, sebanyak 13 peserta, 12 orang peserta IHT berpredikat A dan 1 orang peserta berpredikat B dengan presentase 92% dan 8%. Perolehan nilai rata-rata 93. Jika dibandingkan dengan proses prasiklus siklus 1 dan siklus 2, peningkatan yang sangat memuaskan, sehingga permasalahan pembuatan soal HOTS menemukan solusi yang terbaik dan terciptanya peningkatan pembelajaran di sekolah SD Negeri 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan in-house training pembuatan soal HOTS yang diselenggarakan oleh calon kepala sekolah di SD Negeri 20 Siantan sangat membantu dalam penerapan soal HOTS dalam penilaian pada siswa. Hasil pembuatan soal HOTS akan menggali kemampuan siswa untuk lebih berinovasi dan berkreasi dalam pembelajaran. IHT yang dilaksanakan melalui 2 siklus akan membantu kami untuk lebih berkreasi dan berkarya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua siswa SD Negeri 20 Siantan mendukung kegiatan in-house training pembuatan soal HOTS yang diselenggarakan oleh calon kepala sekolah di SD Negeri 20 Siantan. Karena saya merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Anak-anak kami menjadi lebih kreatif dan hasil belajarnya juga meningkat.
memberikan soal hot sehingga kami lebih kreatif dan inovatif. Tujuan pelaksanaan peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2 adalah memperbaiki nilai AKPK yang masih rendah. Kompetensi supervisi menjadi tahapan yang perlu memperoleh bimbingan dan pembinaan. Langkah awal yang dilakukan adalah menyusun instrumen wawancara untuk menggali kompetensi supervisi andalan yang telah diterapkan di SD Negeri 2 Siantan. Pertemuan yang telah dilakukan menjadi modal calon kepala sekolah memperbaiki nilai AKPK yang masih rendah. Adapun penilaian kompetensi akan berdampak pada perbaikan AKPK secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suciati, guru SD 1 Mempawah Timur, salah satu peserta diklat calon kepala sekolah dari Kabupaten Mempawah tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata bekerja sama dengan LPPKS dan LPMP Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan on the job training dengan tahap-tahap OJT 1, IST 1, OJT 2, IST 2. Sekolah Dasar Negeri 1 Mempawah Timur merupakan sekolah dasar yang terletak di Jalan Adi Wijaya, Kelurahan Pulau Pedalaman, tepatnya di depan halaman Keraton Amantupila. SD 1 Mempawah Timur memiliki guru sebanyak 8 orang dan siswa 151 orang. SDN 1 merupakan sekolah peninggalan zaman penjajahan Belanda yang berdiri pada tahun 1937 dengan nama Sekolah Rakyat. Tahun 1962 berubah namanya menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Mempawah Hilir, dan pada tahun 2007 karena pemekaran kecamatan menjadi SD Negeri 01 Mempawah Timur. SDN 01 merupakan SD induk dengan segenap keindahan budaya. Sekolah berada pada lingkungan keraton yang menjunjung tinggi adat dan tradisi, di mana setiap tahunnya mengadakan perayaan robok-robok yang menjadi ikon Kabupaten Mempawah. Kegiatan Rencana Proyek Kepemimpinan atau RPK dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di Sekolah Magang 1. Masalah yang akan diselesaikan berkaitan dengan kompetensi guru yang belum menguasai pembuatan soal pilihan ganda berbasis HOTS. Adapun solusi yang ditawarkan dan telah dilaksanakan dengan menggelar pendampingan pembuatan soal pilihan ganda berbasis HOTS. Kegiatan ini bertujuan meningkatnya kemampuan guru membuat soal pilihan ganda berbasis HOTS melalui pendampingan, mengetahui langkah-langkah pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan guru membuat soal pilihan ganda berbasis HOTS. Langkah-langkah kegiatan persiapan dimulai dengan koordinasi dengan kepala sekolah dalam merencanakan kegiatan, rapat panitia, membuat surat undangan peserta dan narasumber, persiapan tempat kegiatan, pelaksanaan. Dimulai dari cek suhu dan penggunaan hand sanitizer kepada para peserta bimbingan. Hal ini dilakukan agar peserta bebas dari COVID-19. Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah. Kegiatan dimulai dengan materi cara membuat soal pilihan ganda berbasis HOTS dengan narasumber Ibu Sri Suciati. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melalui pretest. Hal ini dilakukan untuk mengukur kepahaman peserta pendampingan terhadap materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, diperdalam dengan membuat soal pilihan ganda berbasis HOTS. Kegiatan ini berjalan lancar dengan antusias peserta bimbingan. Kegiatan ini berhasil meraih ketercapaian angka 79,28 dengan kriteria baik.
namun perlu dilanjutkan ke siklus 2 untuk mencapai hasil yang maksimal. Siklus 2 dilaksanakan 12 Oktober 2021, dilakukan siklus 2 untuk pengembangan kompetensi lanjutan. Kegiatan ini di Sekolah Dasar Negeri 1 Mempawah Timur. Peserta mempresentasikan hasil karya pembuatan soal pilihan ganda yang dibuatnya. Hasil kegiatan siklus 2 tercapai 91,71 dengan kriteria amat baik. Hal ini menunjukkan adanya ketercapaian keterlaksanaan program. Selanjutnya kegiatan PK atau peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2, yaitu SD Negeri 13 Mempawah Timur. Persiapan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Ibu Rosmilah, SPD SD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 13 Mempawah Timur. Dilanjutkan dengan penyusunan jadwal pertemuan yang dilaksanakan selama 5 hari. Tujuan dari kegiatan PK adalah untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah pada aspek kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Menghasilkan kepala sekolah yang mampu menganalisis permasalahan terkait standar mutu pendidikan yang belum mencapai standar. Pada kegiatan pelaksanaan, kegiatan PK diawali dengan pertanyaan tentang kelebihan yang dimiliki dari Sekolah Dasar 13. Kelebihan tersebut menjadi dasar untuk pertanyaan 5 kompetensi yang akan dipelajari berdasarkan pengalaman. Dengan demikian, calon kepala sekolah dapat mencontoh pengalaman baik dari Kepala Sekolah Magang 2. Hasil peningkatan kompetensi yaitu meningkatnya pemahaman calon kepala sekolah terhadap kompetensi yang dimilikinya. Siswa meningkat prestasi dan terciptanya studi well-being yang merasakan kesejahteraan dan sukacita dalam proses belajar. Saya merasa senang dengan pembelajaran coach karena mudah dipahami dan sistematis. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita mampu mewujudkan suatu penulisan soal yang benar-benar menggali informasi dari anak-anak kita, mulai dari menganalisis, mengeksplorasi, dan akhirnya menciptakan. Jadi kegiatan ini sangat-sangat positif sekali. Simpulan: mengembangkan kemampuan calon kepala sekolah dalam mengidentifikasi masalah pembelajaran dan mampu menjadi bagian penting bagi calon kepala sekolah untuk memberikan solusi terbaik. Untuk dapat berupaya menjadi sebuah solusi dari kendala yang dihadapi oleh guru untuk meningkatkan pencapaian belajar peserta didik. Demikian laporan on the job training 2. Terima kasih atas perhatian, like, dan subscribe-nya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Mempawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Atmayuda, peserta Diklat CKS Kabupaten Mempawah tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bentuk kerja, rencana proyek kepemimpinan Sekolah Magang 1, dan peningkatan kompetensi pada Sekolah Magang 2. SDN 01 Sadaniang memiliki visi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengajarkan cinta kasih dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan mengedepankan budaya lokal dan jauh dari narkoba. Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021 melalui 4 tahap kegiatan, yaitu pada kesempatan ini, calon kepala sekolah melaksanakan 2 kegiatan,
yaitu SDN 01 Sadaniang terletak di Dusun Barangan, Desa Suak Barangan, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah. Sekolah yang didirikan pada tahun 1948 merupakan tempat CKS mengajar. Kondisi SDN 01 Sadaniang berada di wilayah terpencil untuk wilayah Kabupaten Mempawah. Akses jalan yang sangat menantang, melewati bukit demi bukit, dengan kondisi jalan yang menegangkan. Jarak dari Kabupaten Mempawah ke SDN 01 Sadaniang kurang lebih 80 km dan memakan waktu sekitar 3-4 jam. SDN 01 Sadaniang memiliki tenaga pengajar sebanyak 11 orang serta memiliki siswa sebanyak 111 orang dan memiliki rombel sebanyak 6 rombel. Berdasarkan analisis hasil rapot mutu tahun 2020, ditemukan permasalahan pada standar proses. Hasil evaluasi diri sekolah menunjukkan bahwa para guru belum terbiasa menyusun RPP secara mandiri. Maka dari itu, diperlukan upaya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran melalui in-house training. Adapun tujuan rencana proyek kepemimpinan ini sebagai berikut. Sedangkan indikator keberhasilan sebagai berikut. Pada tahap persiapan sebagai berikut. Pada kegiatan IHT, mengikuti protokol kesehatan dengan mengecek tubuh, memakai masker, registrasi, dan absen. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.